Halo, selamat sore. Salam sehat semuanya. Eee, Hari ini Pak P. Asiboro lagi ada acara penting ya, jadi saya sendiri hari ini. Eee, Hari ini yang saya kebetulan karena sendiri ya, jadi saya berpikir akan mau menampilkan kesaksian-kesaksian atau testimoni-testimoni yang sudah pernah kita dengarkan di acara ini pada waktu sebelumnya. Kebetulan karena walaupun sudah ada di web atau di YouTube dan Facebook, banyak yang bertanya juga, ya. Oke, jadi sebelum itu saya kembali ulangi, maksud dan tujuan acara ini. Jadi ini acara untuk menjelaskan, manfaat arang aktif sebagai obat, ya. Jadi bukan obat, kita menyebutnya sebagai obat, artinya untuk membantu kita sembuh dari penyakit. Jadi banyak orang tidak tahu, sayang sekali ya, ini bahan yang alami dan sederhana, mudah didapatkan juga, namun sangat bermanfaat. Mengapa? Karena dia hanya membantu badan untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi beda dengan obat kimia yang efektif terhadap hanya satu penyakit, tapi arang aktif karena badan kita yang menyembuhkan diri sendiri, efektif terhadap banyak jenis penyakit. Nah, hari ini saya akan tayangkan ulang testimoni yang sudah pernah kita dengar. Pertama mengenai penyakit lambung ya. Penyakit lambung. Oke. Arang aktif kan bisa dibilang kan sebenarnya kan orang-orang kampung tuh suka pakai juga, tapi hanya biasanya untuk dipakai kalau untuk orang Kalimantan biasanya itu untuk gigitan ular berbisa katanya. Nah seperti itu. Nah jadi saya jelaskan lebih hubungannya dengan kesehatan. Ya, jadi waktu saya di Kalimantan itu biasanya saya jelaskan hubungannya dengan diabetes atau lambung, gangguan pencernaan. Nah, jadi puji Tuhan ada berbagai testimoni. Ada pernah di Kayong Utara. Jadi tuh Kayong Utara itu salah satu kecamatan di Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat. Nah, jadi ada namanya Ibu Dah. Dia itu lambungnya parah sampai muntah darah, Pak. Sampai muntah darah. Beliau itu sudah berbulan-bulan untuk bangun dari tempat tidur pun sulit. Nah ini kisah nyata ya. Dan akhirnya di salah satu itu ada saya penyuluhan kesehatan. Nah setelah itu ada salah satu guru memberikan informasi ke Ibu Dah ini bahwa coba di sini bisa dicobakan konsumsi arang aktif. Nah akhirnya beliau coba 1 botol, tapi memang reaksi yang beliau rasakan itu 2 minggu pertama itu memang tidak nyaman, berkeringat dingin, perut rasanya semakin sakit. Nah, tapi puji Tuhan di botol kedua, di botol ketiga itu beliau lambungnya itu sudah sembuh, muntah darahnya sudah berhenti, sesak napasnya pun sudah hilang. Dan pada saat saya ke sana lagi itu dia lagi sikat-sikat di depan rumahnya. Padahal sebelumnya itu untuk bangun dari tempat tidur pun harus dipapah. Puji Tuhan minum arang aktif ya kurang lebih 1-2 bulan itu sudah bisa beraktivitas seperti biasa, seperti orang sehat sebelum kena penyakit lambung. Nah itu puji Tuhan aja. Berapa kali sehari itu minumnya? Itu sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Nah, itu salah satu ya. Jadi saya anjurkan itu sebelum makan memang. Bangun tidur, yang pasti itu saya anjurkan tuh bangun tidur sama mau tidur. Yang saya anjurkan yang dirutinkan. Nah, apalagi kan penyakit lambung itu identik dengan anxiety ya, cemas. Jadi pengalaman orang-orang itu misalkan anxiety-nya sedang kambuh, cemasnya itu jam 11 malam terkadang terbangun, jam 1 malam, itu minum arang aktif itu biasanya cemasnya reda. Nah, itu jadi terkadang ini pengalaman orang-orang ya. Jadi misalkan cemasnya nih tidurnya mungkin datar. Biasanya kan kalau penyakit asam lambung itu GERD itu kalau tidur bantalnya datar itu sering terbangun seperti tenggelam, sesak napas. Nah, biasa itu langsung minum arang aktif itu biasanya itu langsung enak tidur, bisa tidur kembali. Nah, itu pengalaman. Itu bukan 1-2, banyak sekali yang testimoni seperti
seperti itu. Kalau cemas tiba itu minum arang aktif itu sangat manjur sekali. Nah itu. Jadi faktor psikologis atau gimana nih ya Pak Siborong? Ya, Bisa ya. minum arang aktif bisa kecemasannya jadi berkurang gitu. Iya. Jadi ya mungkin memang apa namanya, penyakit lambung begitu kebanyakan erat hubungannya dengan masalah psikologis begitu ya. Jadi barangkali sewaktu dia belakangan sesudah minum obat itu ada terasa lebih enak, jadi itu membuat dia yakin ke situ gitu. Jadi makanya kalau kalau mulai dia seperti dikatakan tadi itu ada rasa kecemasan datang, dia minum itu, akhirnya memang menolong. Ya secara bukan secara medisin pun sebetulnya sudah menolong kan, tapi ditambah dengan keyakinannya ke situ ya lebih apalah, makanya dia bisa tidur dengan nyenyak. Makanya Pak Daniel selalu bilang ya, itu artinya orang yang memakai arang aktifnya juga perlu keyakinan ya. Ya, betul, keyakinan ya. Perlu Kalau nggak iman. salah, iman ya, iman. Ya. Kalau nggak salah saya lihat di YouTube-nya Pak Daniel dulu penderita asam lambung juga ya, bukan? Ya. Jadi saya itu pernah, karena di Kalimantan itu kan bisa disebut susah makan ya. Untuk makan sehat itu sulit karena memang saya pun tinggal di penginapan, jadi ya otomatis biasanya makan di luar. Nah, jadi pas saya di Kabupaten Nunukan itu sering ke perbatasan Malaysia, itu kan perjalanan jauh. Jadi kadang-kadang itu tidak sempat sarapan, baru sempat sarapan itu 1:30 siang. Nah, akhirnya singkat cerita ya saya terkena GERD, asam lambung itu ya. Saya pindah ke pas saya mau pindah ke Palangkaraya, dalam keadaan lagi sakit lambung gitu, kelayangan hebat, malam-malam itu tidak bisa tidur, keringat dingin, jantung berdebar-debar. Nah, pada dasarnya saya sendiri pada saat itu sudah sering memberikan seminar mengenai arang aktif, tapi belum betul-betul menggunakan serius untuk pengobatan pribadi. Nah, akhirnya pada saat saya sendiri kena, ya saya coba praktekkan ke diri sendiri, tentunya juga bukan hanya dengan arang aktif ya, bisa dengan pola makan yang sehat. Saya tidak makan selama 10 hari itu, saya tidak sentuh gorengan pada saat itu, tidak sentuh gorengan, hanya makan mentah lah. Di arang aktif 3 kali, bahkan sampai 5 kali. Jadi misalkan terbangun malam itu jam 1:30 kebangun, anxiety kambuh, saya minum langsung. Nah, akhirnya puji Tuhan 10 hari itu saya sudah bisa aktivitas seperti biasa. Jadi cemasnya hilang, keringat dingin, jantung berdebarnya hilang, lemesnya hilang, jadi udah bisa aktivitas, sudah kerja lagi, sambil berikan seminar lagi mengenai arang. Makanya dari situ saya makin yakin, bukan hanya sekedar menjual, tapi saya sudah praktekkan sendiri kepada diri saya. Ini contohnya nih, saya baru. Oke, itu mengenai penyakit lambung ya. Nah, berikutnya testimoni kita dengar mengenai batu empedu, gula darah, dan sinusitis. Pengalaman itu yang memang paling banyak lambung ya, tapi ada juga batu empedu misalkan. Jadi batu empedu yang udah 1 cm 2 cm itu pengalaman saya di Pangkalan Bun, ada 2 orang. Yang satu guru, dia seorang guru di salah satu SD di Pangkalan Bun, satu lagi seorang pemulung di salah satu di kabupaten sana. Nah, kalau yang pemulung ini, dia ini gula darahnya mungkin mendekati 1000. Karena pada saat saya cek itu udah nggak terdeteksi lagi, HI ditulisnya itu. Batu empedunya pun besar, berapa senti, 1-2 cm. Nah, sama ada satu guru juga, batu empedunya 3. Itu saya anjurkan minum arang aktif. Terus saya anjurkan juga jangan makan lemak-lemak ya, makan yang digoreng, santan dan lain sebagainya. Puji Tuhan itu tidak sampai 1 bulan itu batu empedunya hancur. Jadi gejala batu empedu biasanya mual, sesak, sampai ke punggung tembus, ya mirip-mirip asam lambung juga lah. Juga muntah-muntah. Nah itu puji Tuhan itu minum arang aktif 2 minggu, 3 minggu itu batu empedunya hancur. Nah itu. Dan yang gula darahnya ini pun yang satu ini, gula darahnya pun mulai turun ke 300-an yang tadinya tidak terdeteksi tingginya itu. Puji Tuhan udah turun ya. Turun dan dia udah mulai mulung lagi. Padahal sebelumnya itu saya datang itu terbaring seperti orang yang nggak bisa bangun dari tempat tidur, untuk ke WC pun harus dibimbing.
Puji Tuhan saya datang udah lagi dengan senyum-senyum, gula darahnya sudah mulai turun, batu umbunnya sudah hancur, dan itu di USG. Jadi pada saat dia rasa sesaknya, mualnya sudah hilang, dia coba USG ya, sampai dokternya bingung. Loh, hancurnya pakai apa? Dia cuma bilang sambil ketawa, saya minum arang Pak dokter, katanya. Pak dokternya pun ternyata belum terlalu paham mengenai arang aktif, ketawa aja dok, misalkannya bercanda dong. Misalkan dokternya sih ibu ini bercanda, padahal memang betul minum arang aktif. Nah itu. Jadi memang betul-betul di USG terbukti ya, memang udah nggak ada terbukti, hancur. Dan itu bukan 1-2 ya, ini karena kan saya sekarang udah mulai arang aktif di online kan, nah yang testimoni online pun lebih banyak, tapi yang saya jelaskan ini yang betul-betul saya ketemu orangnya langsung, bukan hanya via WA. Nah itu juga sinusitis. Oh, saya pernah dulu itu sinusitis. Itu pun sama, itu ada satu ibu, dia itu kalau dia nunduk seperti ini keluar ingus dan itu berbau bangkai. Puji Tuhan minum 1 botol arang aktif itu sinusnya hilang, sudah tidak berbau bangkai. Biasanya dia menunduk saja itu keluar ingus. Puji Tuhan itu minum 1-2 botol itu diminum saja atau ditapal juga? Diminum saja. Nah, 2-3 kali sehari ya? Ya. Ada juga yang sinusnya sampai istilahnya digurah, udah berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh, ya minum arang aktif 3 botol itu udah nggak kambuh lagi sinusnya itu. Nah, Oke, itu mengenai batu empedu, gula darah, dan sinusitis ya. Testimoni-testimoni yang mengherankan hanya dengan arang aktif. Dan tentu pola hidup yang sehat. Nah, berikutnya testimoni yang sudah pernah kita dengarkan juga, sambungannya itu mengenai gondok, bronkitis, asma. Ya. Gondok, bronkitis, asma. Pak, ini juga yang banyak, Pak. Ini untuk gondok, Pak. Tiroid ya. Gondok. Iya. Itu banyak yang nanya juga tuh di YouTube itu. Waktu saya di Kabupaten Pangkalan Bun, kebetulan banyak yang di lehernya itu ada yang bengkak, ada yang kadang-kadang bernanah. Nah itu puji Tuhan ditapalkan juga, diminumkan rutin, itu banyaknya sembuh, Pak. Nah kalau yang baru-baru ini di orang Balikpapan, dia tiroid dengan lambung juga. Puji Tuhan, dia tadinya untuk fokusnya mengobati lambung, arang aktif itu. Puji Tuhan, diminum rutin, tiroidnya pun udah dicek ke dokter, normal juga minum arang aktif. Nah itu. Bronkitis juga sama, Pak. Jadi bronkitis sudah ada beberapa yang tidak kumat lagi sesaknya. Bronkitis. Nah, asma? Asma juga ada. Asma ada yang sudah tidak kumat lagi minum arang aktif. Tapi tentu sekali lagi pola makan tetap harus dijaga, Pak. Jadi jangan berharap, ada yang berharap minum arang aktif dengan makan sembarangan bisa sembuh, ya nggak bisa. Tetap pola makan juga harus dijaga itu. Itu kata kuncinya ya. Jadi ya, betul. Karena badan kita yang menyembuhkan, kalau dia tidak dibiasakan mengikuti pola yang baik dan sehat, ya sama saja ya. Kalaupun sembuh akan balik lagi ya. Balik lagi, betul. Ya. Jadi banyak orang yang asma menyalahkan. Saya udah minum misalkan 2 botol nih, udah nggak kambuh, enak, udah bisa maraton, udah lari pagi. Tapi makan sembarangan kambuh lagi, ngomel-ngomel. Saya bilang, kalau namanya pola hidup sehat itu dijalankan secara kontinu. Bukan pada saat penyakit kita sembuh, pola hidup sehatnya diabaikan, nggak bisa seperti itu. Sama seperti kita mau pinter, belajarnya harus kontinu, nggak bisa cuma pas di kelas 1 SMP saja, kelas 2 SMP pun kalau mau pintar terus ya harus belajar terus. Pola hidup sehat juga sama, itu dijalankan secara kontinu supaya penyakit itu menjauh, seperti itu. Oke, itu mengenai gondok, bronkitis, asma ya. Jadi Pak Daniel ini aktif membantu masyarakat untuk sembuh ya. Jadi itu testimoni yang dia dapat langsung dari orang-orang yang mengalaminya. Nah berikutnya ini dari Pak Sirait ya, mengenai luka ya, ada beberapa luka yang parah, gatal-gatal dan kanker. Ya, mari kita dengar. Beberapa pengalaman kami memang
kami membuktikan khasiat arang ini memang betul-betul berkhasiat murah meriah. Dan ini Pak sempat kami sebutkan ini obat yang putus asa ini arang ini. Oh ya. Kenapa itu Pak? Karena kalau masih punya uang banyak, kita tawarkan arang, mereka nggak percaya. Tapi ketika mereka sudah putus asa, sudah pulang dari rumah sakit, kita kasih arang, baru mereka semangat. Nah, ini salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya ini. Mungkin agak digedein dikit. Ya, bisa digedein. Oke. Nah, ini dia. Waduh, Ini apa ini Pak? ini seorang gadis yang dipatok ular. Ular kobra di bagian asahan. Jadi pada waktu itu dipatok ular jam 6 sore, tapi karena orang tuanya nggak ada bersama dia harus nunggu 2 jam baru ada pertolongan. Jam 8 malam dia dibawa ke dukun ular, tapi dukun ular sudah nggak bisa lagi membantu karena sudah mulutnya berbuih dan mulai menghitam. Tapi menunggu orang tuanya datang, jam 12 malam baru dibawa ke rumah sakit di Tanjung Balai. Tapi sampai Tanjung Balai, dokter sudah melihat tidak ada kemungkinan bisa lagi kecuali kakinya diamputasi. Ya, satu malam di rumah sakit, tukar pikiran dengan dokter, ada neneknya di sana, ditanya, ini mau nggak kakinya diamputasi gitu. Ya, kalau diamputasi dokter berapa persen dia bakalan sembuh? Oh, itu nggak pasti. 50-50. Kalau racunnya sudah ke hati, ya ini bahaya. Dipotong pun tetap juga akan mati gitu. Tapi neneknya katakan, oke lah kalau gitu dok, kami pulang aja. Biar cucuku mati dengan kakinya lengkap gitu. Dibawa ke rumah, 5 hari di rumah Pak, dia nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Tapi napas masih ada di leher. Nah, ada mantri di sana, mantrinya coba kasih pertolongan juga. Luka ini dibuka. Inilah dia, luka ini dibuka, lalu dibungkus sampai akhirnya sudah berbau lah, demikianlah. Nah, di sini kami datang karena nenek ini jualan putus asa, dia pergi ke pajak, ketemu sama anggota kita Marga Manurung. Lihat nenek ini nangis-nangis, kenapa nek? Aduh, cucuku di rumah nggak tahu entah udah mati atau gimana katanya. Udah 5 hari dipatok ular, belum mati-mati. Lalu ditawarkan, boleh nggak kami datang dari pelayanan bawa arang untuk kita pakai sama cucu ibu gitulah. Nah, awalnya mereka menolak, tapi ya akhirnya karena sama adalah teman kita Muslim yang fanatik, ya yang memang kita coba juga bergaul dengan mereka, akhirnya mereka mau, dan akhirnya kita kunjungin mereka Pak. Nah, setelah kita kunjungi, ini sudah waktu seminggu dirawat lah ini. Jadi inilah gadis itu, ya gadis itu, dia tadinya sudah badannya sudah menghitam, nggak bisa banyak bicara lagi. Iya, belatung keluar dari ini, dari kakinya ini. Iya, tapi saya waktu itu dengan Ibu Sinaga ya, Bu Siboro, Ibu Jenny Siboro. Kita konsultasi mana ini. Lalu dia bilang, Neta, kasih arang aja. Suruh minum 3 kali sehari. Lalu di lukanya ditapalkan arang. Ya, akhirnya dengan pertolongan Tuhan, gadis ini kita rawat selama 1 bulan 7 hari. Gratis sembuh dia Pak Siboro. Nah, inilah ini salah satu contohnya. Jadi yang tidak ada harapan lagi pun justru ini ya, ke arang ya, bukan hanya sebagai pertolongan pertama ya, pertolongan terakhir ya, pertolongan terakhir ya. Pertolongan putus asa. Nah, ini kakinya, ini sudah mulai ada perubahan ya. Sudah ada sisinya ya. Sudah ada sisinya dia Pak. Ini dia terang. Ini dia sudah sembuh. Nah, ini lagi Pak, ini arang juga ini. Gatal-gatal. Ini yang gatal-gatal, alergi. Dia dari laut.
Setiap pulang dari laut badannya semuanya, aduh, kerumutan, gatal benar. Nah, lalu kita kasih dia minum arang, ditapalkan di badannya. Oh, sembuh. Nggak lama dia sembuh. Ini gratis lagi nih Pak, gratis ini. Ya. ini pelayanan untuk masyarakat. Ini lebih seram lagi Pak ya. Aduh, Ini dia kenapa ini? kakinya tabrakan. Dia tabrakan sudah berbulan-bulan. Ini lukanya nggak sembuh-sembuh. Badannya demam terus. Akhirnya datang sama kita, minta tolong biar didoakan. Ya kita doakan, tapi kita bantu dengan menggunakan charcoal juga. Arang aktif ya. Ini setelah diobati, ini tadi awalnya masih ini hijau, aduh banyak apanya, bau. Tapi setelah kita obati hanya 2 hari dengan arang, sudah muncul daging-daging barunya, daging merahnya. Demamnya juga turun. Gratis juga. Arang dibeli dari Bu Jenny Siboro, Iya. gratis kan. Dan ini lagi ini juga pengalaman juga ini sama kita. Ini bapak ini Muslim juga, ini dia mengalami kanker di bahunya ini. Sudah bertahun-tahun dia memang tinggal tersiksa di rumah. Tapi kita datang berkunjung ke sana, inilah arang itu. Oh, dioleskan langsung ya? Ya, arangnya dioleskan langsung dan kita diminum ya. Dan dioleskan. Itu pakai campuran, ada campurannya atau arangnya saja itu? Air dari induk kunyit kita buat. Induk kunyit. Oh. Iya. Kita parut, diperas, charcoalnya dicampur, baru dioleskan seperti ini. Ini puji Tuhan. Supaya lengket ya? Iya, supaya lengket dia, Pak. Ini Bapak ini, tapi kita katakan juga sama Bapak ini jangan lagi merokok, jangan lagi minum keras. Iya, betul Pak. Karena penyebabnya kalau tidak dihilangkan akan kembali lagi ya penyakitnya. Iya, betul sekali. Memang itu yang kita selalu utarakan. Jadi tetap penyebabnya harus pola hidup sehat. Iya. Jadi ini akhirnya bagaimana Pak yang tadi yang kanker itu? Ini akhirnya Bapak ini sembuh. Jadi dia. Oke, itu mengenai luka-luka, gatal, alergi dan kanker. Dan ada satu lagi nih mengenai kanker ya. Ini penyakit apa nih Pak? Ini dokter bilang ini dia juga kanker. Oh, iya? Kanker sumsum. Tapi di rumah sakit pada waktu itu dia dibedah. Sudah ada vonis dokter ya? Iya, di vonis dokter dia dibedah, dikeluarkan cairannya, dioperasi, dan akhirnya anak ini pun dibawa pulang karena memang situasi kondisi nggak memungkinkan lagi. Lalu ibunya lewat anggota kita di sana, kita punya tim dulu Pak, namanya di Tanjung Balai itu tim pengobatan arang aktif. Jadi ya kita punya tim di Butlan namanya dulu ada dokter kayu, karena kan dokter kayu kan arang itu kan dari kayu. Jadi jadi memang pada waktu itu kita dipanggil orang untuk boleh melayani ini masih gadis SMA pada waktu itu. Dia harus ganti baju 5 kali 1 hari. Karena basah terus oleh karena luka ini nggak sembuh-sembuh, terus berminyak dia terus, jadi bau, dia pun sudah terkucilkan lah dari teman-temannya. Akhirnya kita datang, kita periksa, kita bersihkan lukanya, kita minta keterangan-keterangan dari awal. Akhirnya kita tawarkan, mau nggak kami rawat dengan arang gitu, arang. Gratis kami bilang. Bagaimana arang bisa mengobati seperti ini katanya. Obat aja nggak sanggup gitu katanya. Nggak apa-apa. Ya kalau 2 minggu kita rawat nggak ada perubahan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang ibu mau, mari kita bantu gitu. Akhirnya mereka setuju. Kita beli arang dari Siantar, dari Ibu Siboro. Lalu kita rawat. Inilah caranya kita buat. Lukanya kita bersihkan. Ini di punggung ya?
ditapalkan di punggungnya, ya di punggungnya Pak. Lalu diminum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Ya, tapi memang alhamdulillah kita katakan ini yang tadinya dia besar, berair terus, akhirnya mengering dan lukanya mengecil. Mengecil hingga akhirnya dia tadinya ganti baju hanya 5 kali sehari, tinggal 2 kali sehari. Namun pada akhirnya memang gadis ini kita tidak rawat lagi karena ada. Oke, itu mengenai kanker ya. Jadi penyakit-penyakit yang berat pun bisa disembuhkan. Jadi bukan hanya pertolongan pertama, tapi juga pertolongan terakhir ini orang aktif. Nah, berikutnya terakhir untuk hari ini adalah mengenai rematik dan diabetes ya. Nah, pada waktu itu disinilah mulai terjadinya kami mulai sering atau mulai menggunakan kembali arang ini. Jadi waktu itu tahun berapa ya saya lupa lah. Jadi tangan saya ini memang saya pernah periksa tangan saya ini bengkak, kaki saya di bagiannya bengkak. Memang dicek semua, bukan rematik, bukan asam urat, bukan. Sampai saya kayak kaku gini, jadi jari ini sudah digerakkan. Nah, saya kontrol lah ke dokter. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Jadi saya kontrol ke dokter di Bandung, Sadikin, dokter spesialis reumatologi. Jadi dokter ini bilang itu penyakit rematik, katanya seperti itu. Dan dikasih obat, tapi memang sempat sembuh, tapi saya disarankan ini obatnya sampai 6 bulan gitu. Jadi sementara saya kan kerja dan saya dirujuk tuh di Rumah Sakit Jakarta supaya saya selama 6 bulan ke situ. Jadi saya pikir, waduh, kalau saya begini tiap hari berobat di Jakarta, sementara saya bekerja, susah juga dengan anak-anak yang sudah sekolah 2 orang. Waktu itu papanya suami saya waktu itu masih bekerja juga, jadi susah ambil waktunya. Jadi saya lupa, ternyata arang itu saya barulah ingat, oh iya, kenapa saya nggak coba arang yang kemarin yang pernah saya gunakan. Saya itu ada fotonya, tapi tadi saya ketika kontak kakak saya, ternyata HP-nya sudah ke-restart semua. Jadi foto-foto itu saya kirim ke mereka. Jadi tangan saya itu di sini, bagian sini itu bengkak lah pokoknya. Jadi kaku setiap bangun pagi, kaki itu juga kayak kram, bukan kram, tapi pokoknya susah lah digerakkan. Nah, saya minum itu, saudara, jadi nggak sampai berapa bulan lah, 3 hari aja tangan saya sudah mulai enakan. Jadi puji Tuhan, jadi memang fungsi atau khasiatnya arang ini sangat luar biasa. Tentunya pasti saya juga berdoa sama Tuhan untuk bisa disembuhkan. Jadi tangan saya ini udah mulai bisa ditekuk, jarinya sudah bisa dikepal. Waktu itu luar biasa, saya sampai nangis sama suami saya. Aduh, saya nggak bisa. Bahkan saya kan kalau saya mengajar gitu ya. Jadi kalau ngoreksi itu nggak bisa, pegang bolpen itu nggak bisa. Jadi kaku gitu. Jadi nggak sampai seminggu lah, 4 hari 3 hari itu udah agak enakan. Jadi saya minum itu waktu sebulan sudah mulai tangan saya sudah bisa dikepal, udah agak bisa digerakkan lah dengan sempurna seperti itu. Kaki saya juga sudah bisa mulai berfungsi dengan baik. Sebelumnya agak kaku. Jadi semua badan saya ini semua kalau semua sampai di sini, di lengan sini, kalau tangan saya ke belakang gini kaku, saya sampai minta tolong untuk melakukan sesuatu. Tapi dengan saya minum arang ini, puji Tuhan, khasiatnya memang luar biasa ya. Jadi waktu di rumah sakit diagnosanya apa? Rematik banget. Iya, jadi sama ini juga kebanyakan makan protein katanya seperti itu. Jadi ya itu, jadi akhirnya dibilang
Dok, saya memang sih nggak sering mandi malam, tapi ya dokter bilang seperti itu, mungkin kamu terlalu banyak makan kelebihan protein, jadi kayak tempe ikan tuh terlalu banyak mengkonsumsi, katanya seperti itu. Nah, tapi saya pikir-pikir kembali, kayaknya nggak kurang puas gitu, maksudnya ya udah di samping dokter ya, kenapa saya tidak coba menggunakan obat-obat yang alami gitu kan. Jadi yang sudah pernah saya pakai juga kan, dan itu terbukti sama anak-anak seperti itu. Nah, jadi sampai dari situ, nah saya sudah mulailah mengkonsumsi minum-minum arang itu. Nah, jadi kalau ada Oke, itu dari saudari Reta ya, mengenai kesembuhan menggunakan arang aktif, kesembuhan dari rematik. Nah, berikutnya dari saudari Reta juga, itu mengenai diabetes. Ya, mari kita dengarkan. Ini untuk abang saya nih, Bang Arnold, yang nomor 2. Dia diabetes nih, Bang. Dia diabetes. Dia diabetes, kami keluarga sudah khawatir. Ini dia abang ini di Padang. Kami sudah menyerahkan lah, keluarga sudah menyerahkan sama Tuhan lah. Istilahnya udah hari inilah kita pikir seperti itu. Kita hanya bisa berdoa saja. Dan saya kirim arang ini ke Padang, ke mama saya, ke Eda saya itu, ke kakak itu. Katanya ketahuan sama perawat di situ, jadi katanya nggak boleh karena diabetes, mungkin jadi nggak boleh ada obat yang lain masuk. Akhirnya nggak boleh ada obat-obat dari luar dikasih ke pasien. Nah, akhirnya sempat abang saya ini 3 bulan di Rumah Sakit Yosudarso di Padang. Jadi pulanglah ke rumah, singkat cerita pulang ke rumah, tapi dengan masih sampai sekarang sih masih suntik insulin, tapi ya itu cuman waktu itu matanya sebelah kiri itu kayak bisa dibilang Bang, udah tidak melihat yang sempurna, atau bisa dibilang buta lah seperti itu. Gara-gara mungkin sempat waktu di rumah sakit itu bengkak semua, kakinya sebelah kiri itu bengkak. Jadi pas keluar dari rumah sakit, memang di keluarga diminta persetujuan supaya itu diamputasi seperti itu, tapi kita tidak setuju. Jadi kita tidak biarkan, kita berdoa. Jadi akhirnya dipakai. Jadi arangnya dipakai. Jadi udah di rumah nih, Bang, udah pulang dari rumah sakit kan, tapi masih kondisi yang karena mungkin abangnya juga udah bosan, jadi dia minta pulang, Bang. Nah, udah. Lalu kakak ini, Eda ini, kakak ipar saya ini, suami istri dari abang saya ini, kasih tuh arang itu, Bang. Saya kirim dari sini ya, arang itu kasih kirim ke Padang. Nah, dikonsumsi itu, Bang, arang itu. Jadi tiap hari diminum. Nggak berapa lama, nggak tahu ya, puji Tuhan lah, mukjizat kan ya. Jadi mata dan teman-teman abang saya ini sudah mulai bekerja, dan teman-teman abang saya ini bilang, namanya Pak Tony gitu ya, dipanggil Tony gitu, Tony Vero, Pak Tony. Pak Tony, gila luar biasa. Sekarang sudah sehat gitu ya, beda waktu di rumah sakit, dia bilang seperti itu. Jadi penglihatan abang ini juga kayak udah Bang, seperti kayak sudah berfungsi lah tuh dengan baik. Jadi kayak waktu pertama itu saya lihat kayak jereng gitu lah ya, nggak bisa sebelah ini melihat sama dengan yang kanannya gitu. Nah, jadi teman-temannya bilang, Pak Tony, badannya sekarang agak segaran ya, kata dia bilang kan, matanya juga udah nggak seperti yang waktu saya lihat abis keluar dari rumah sakit, katanya seperti itu. Nah, abang saya bilang, iya saya minum arang. Nah, teman-temannya heran kan, orang-orang Padang di situ kan, Bang. Jadi, arang? Jadi bahasa Padang gitu, arang apa gitu kan. Ya, ada arang dari adik saya dikirim Jakarta seperti itu. Mau dong katanya gitu. Nah, ada juga saudara saya yang diabetes katanya. Nah, akhirnya dikasih arang ini sama teman-teman abang saya ini, dan mereka bilang, Pak Tony katanya, dia bilang, bagus itu arangnya, beli mana itu, ke Jakarta gitu. Nanti boleh ya kalau saya ini lagi, dan ternyata ya
sama mereka juga, apa yang mereka lihat dari abang ini mereka gunakan, sama yang mereka rasakan ternyata bermanfaat gitu orang itu. Jadi Bermanfaat juga. iya, bermanfaat juga. Jadi sekarang abang saya itu apa namanya sudah sampai sekarang bekerja dengan bisa beraktivitas, bekerja. Jadi ternyata nggak apa ya bang, dengan harga. Oke, itu mengenai rematik, mengenai diabetes ya. Ya mengherankan, tapi kalau kita kembali kita pahami cara kerjanya, bahwa orang aktif itu mengikat bahan-bahan yang tidak baik dari tubuh kita dan membawanya keluar, sehingga badan bisa menyembuhkan diri sendiri, tidak perlu heran. Ya, karena memang badan kita ini sudah diciptakan oleh pencipta memiliki mekanisme untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya, bahkan penyakit COVID pun sebenarnya, walaupun kita sekarang ramai bicarain mengenai vaksin ya. Vaksin itu sendiri apa? Cara kerjanya dia merangsang agar badan membuat antibodi ya, atau membuat imunitas terhadap virus. Jadi yang diandalkan kemampuan badan itu sendiri untuk menyembuhkan dirinya. Jadi badan itu memang sudah dilengkapi dengan kemampuan itu. Hanya karena kebiasaan kita yang tidak baik dan berbagai penyebab lainnya, kemampuan itu menurun atau bahkan hilang ya. Jadi arang membantu badan itu untuk kembali bisa bekerja menyembuhkan diri sendiri. Oke, itulah testimoni-testimoni yang sudah pernah kita tayangkan, ada di website ya. Maksud saya di Facebook dengan di YouTube. Bisa silakan dilihat. Semoga bermanfaat. Oke, salam sehat. Sampai jumpa minggu depan jam 17 ya, jam 5 sore hari Minggu.